Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazah. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Ainul Mardiah. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Kisah ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Al-Qura Al-Ruhiyah karya dari Ustadz Fakih. Syekh Abdul Wahid bin Sabat mengisahkan suatu ketika kami sedang berada di sebuah majelis. Kami memutuskan agar mempersiapkan diri untuk berperang. Saat itu, aku memerintahkan kepada teman-temanku untuk membaca ayat Al-Quran terlebih dulu. Kemudian salah seorang dari kami membaca ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka berperang pada jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 111. Setelah itu, ada seorang anak remaja berusia sekitar 15 tahun berdiri dan menemaniku. Anak muda ini telah ditinggal mati oleh ayahnya. Ayahnya memberikan warisan yang sangat banyak kepadanya. Lalu anak ini pun berkata kepadaku, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku bersaksi di hadapanmu bahwasanya aku berani menjual jiwa serta menjual hartaku untuk ditukarkan dengan surga." Anak ini berani mengeluarkan semua harta. Semuanya disedekahkan kecuali kuda, alat perang, dan beberapa bekal untuknya. Lalu kami pun bersama dengan rombongan menuju medan pertempuran. Kulihat anak muda itu berjalan di barisan paling depan, dan kuperhatikan anak muda ini jika siang dia pasti berpuasa, dan malam harinya dia selalu bermunajat kepada Allah Ta'ala. Selama perjalanan itu, anak muda ini melayani kami dan selalu memberikan makanan kendaraan kami. Setiap malam juga sambil dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjaga kami ketika kami tengah tertidur. Akhirnya kami pun sampai di kawasan musuh. Pada saat itu, tiba-tiba anak ini berteriak. Dia pun mengatakan, "Aku ingin berjumpa dengan Al-Aina Al-Mardiah." Mendengarkan teriakan itu, kami pun segera menghampirinya, dan aku pun bertanya kepada anak itu, "Wahai anakku, apa itu Al-Aina Al-Mardiah?" Kemudian anak itu pun berkata, dilanjutkan dengan bercerita. Dia pun bilang, "Wahai Syekh, suatu hari ketika aku sedang rebahan dan mungkin hampir tertidur, tiba-tiba aku melihat seakan-akan ada orang yang datang. Kemudian dia menyuruhku untuk pergi menemui Al-Aina. Aku pun mengikuti apa yang diarahkan orang tersebut, hingga akhirnya aku sampai di sebuah danau. Tapi danau itu kulihat dihiasi aneka permata dan perhiasan. Danau itu sangat indah. Bahkan aku tak sanggup untuk menggambarkannya kepadamu. Dan juga di sekitaran danau itu ada beberapa bidadari yang cantik. Dan ketika mereka melihat kedatanganku, mereka pun berkata, 'Ini adalah suami Al-Aina Al-Mardiah.' Kemudian aku pun sempat kaget mendengarnya. Aku berharap salah satu di antara mereka adalah Al-Aina. Kemudian aku pun bertanya kepada mereka, 'Siapakah di antara kalian yang bernama Al-Aina?' Lalu mereka pun menjawab, 'Kami semua ini adalah pelayan dan pembantu dari Al-Aina.' 'Silakan Tuan, terus jalan ke depan sana.' Lalu aku pun berjalan menuju arah yang mereka tunjukkan. Lalu sekian lama berjalan, terasa aku pun sampai di sebuah danau yang airnya berupa susu dan rasanya tidak berubah. Di sekeliling danau itu ada taman-taman yang sangat indah. Subhanallah, banyak bidadari di sana yang kecantikannya membuat aku betul-betul terpesona. Bahkan lebih cantik dari para bidadari yang telah kutemui sebelumnya itu. Kemudian aku pun berharap Al-Aina yang kucari ada salah satu di antara mereka. Saat itu, saat aku melihat mereka, mereka pun membalas dengan senyum dan berkata,
Sungguh, ini adalah calon suami Al-Aina. Kemudian aku pun berkata kembali, adakah di antara kalian yang bernama Al-Aina? Mereka semua pun menjawab, wahai kekasih Allah, kami bukanlah Al-Aina Al-Mardiyah. Kami semua ini adalah pelayan dan pembantunya. Jika Tuhan ingin menemui Aina, berjalanlah terus ke arah sana. Kemudian aku pun melangkahkan kakiku hingga sampailah di suatu tempat di mana airnya adalah hambar. Tetapi bukanlah hambar seperti dunia yang memabukkan. Hambar ini memiliki rasa yang sangat lezat. Di tepi danau itu juga ada sekelompok bidadari yang bahkan kecantikannya berkali-kali lipat dibandingkan bidadari-bidadari yang telah kutemui sebelumnya. Kali ini, aku betul-betul berharap semoga saja Al-Aina yang kucari adalah salah seorang dari mereka. Lalu aku pun mengucapkan salam kemudian bertanya, apakah di antara mereka ada yang bernama Al-Aina Al-Mardiyah? Mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti di danau sebelumnya. Aku disuruh jalan terus ke arah yang mereka tunjukkan. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan. Kali ini aku sampai di tempat yang sangat indah, di mana aku dapati sebuah danau yang airnya berupa madu murni. Bidadari-bidadari yang ada di tempat itu pun memiliki wajah yang sangat cantik, yang bahkan mengeluarkan semacam cahaya-cahaya berkilauan. Wajah-wajah mereka tak bisa aku lupakan. Maka aku pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Setelah itu, mereka pun menjawabnya dengan jawaban yang sama. Aku disuruh berjalan terus ke arah depan. Singkat cerita, akhirnya untuk kesekian kalinya aku berjalan menuju ke suatu tempat. Tempat di mana ada sebuah rumah mungil yang bangunannya terbuat dari batu mutiara yang sangat indah. Di depan pintunya ada seorang bidadari cantik yang memakai perhiasan. Kemudian bidadari itu pun berkata, wahai Al-Aina Al-Mardiyah, ini suamimu sudah datang. Wahai Tuan, masuklah ke dalam, engkau telah dinantikan oleh Al-Aina Al-Mardiyah di sini. Setelah masuk ke dalam rumah yang sangat mungil yang indah itu, aku melihat seorang bidadari yang amat cantik dan begitu anggun sedang duduk di atas ranjang yang berhiaskan dengan berukiran emas. Dia mengenakan mahkota yang berhiaskan intan dan batu yakut. Dan inilah sosok bidadari tercantik yang pernah kulihat sepanjang perjalananku ini. Aku sangat terpesona saat menatap matanya. Kemudian dia pun berkata, selamat datang wahai kekasih Allah. Sungguh sebentar lagi engkau akan mendatangi kami. Lalu aku pun menghampiri dia dan bermaksud untuk memeluknya. Tetapi kemudian dia pun berkata, tunggu sebentar, kamu tak bisa memelukku karena kamu masih memiliki roh kehidupan. Saat itu aku pun tersentak kaget, aku pun semakin tak sabar ingin bertemu dengannya. Namun di tengah-tengah kebahagiaan yang tiada tara itu, tiba-tiba ada suara sahabatku yang memanggil, keluarlah kau, pergilah temui ia, ucap Al-Mardiyah. Lalu aku pun segera bangkit karena tak mampu menolak ataupun melawan panggilan dari sahabatku itu. Namun ketika aku berdiri, Al-Aina menarik selendangku dan berkata, berbuka puasalah malam ini di sisi kami. Kemudian aku pun bangun dari tidurku yang sangat dalam. Ternyata sahabatku lah yang membangunkan tidurku itu. Dan ternyata juga aku sadar bahwa aku baru saja mengalami mimpi yang sangat menakjubkan. Lalu aku pun menangis dengan sejadi-jadinya. Aku menangis karena mengira semua mimpiku itu tadi adalah kenyataan. Karena itulah, ketika aku terbangun dan mulai sadar, tak ada yang bisa aku lakukan kecuali hanya menangis. Lalu Syekh Abdul Wahid pun berkata ketika obrolan kami belum tuntas, tiba-tiba ada segerombolan prajurit musuh yang datang menyerang kami. Anak muda itu segera menyambut kedatangan mereka dengan gagah dan berani. Dia kulihat begitu lincah, menyebutkan pedangnya ke sana kemari sampai akhirnya 9 orang dari musuhnya terbunuh di tangannya itu.
Kami pun berhasil mengalahkan dan mengusir mereka. Tiba-tiba kami pun mendengar teriakan lirih. Tetapi sangat jelas di telinga kami suara lirih itu. Kami pun menuju ke arah suara sumber tersebut. Ternyata aku mendapati sebuah anak muda tersebut bersimbah darah. Dia bersimbah darah sambil berkata kepadaku, "Wahai paman, Almardia telah benar-benar menjemputku." Anak muda itu pun meninggal dunia sebagai syuhada tepat ketika matahari terbenam, yakni tepat di waktu berbuka puasa. Dan ku tahu dia dalam keadaan berpuasa. Di dalam ajaran Islam, apa yang kita sebut sebagai bidadari surga bukanlah semata-mata dongeng belaka. Pembahasan mengenai bidadari surga bahkan muncul dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 22 hingga 23. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Quran surat Al-Waqiah ayat 22 hingga 23. Selain itu, masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan sosok bidadari surga. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu poin dalam rukun iman. Tidak beriman seseorang jika tidak mengimani hari akhir. Pada hari akhirlah semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Jika berat timbangan amal buruknya, maka balasannya adalah neraka. Sedangkan barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka balasannya adalah surga dan segala kenikmatannya. Salah satu kenikmatan surga yang akan diperoleh bagi orang-orang beriman dan beramal soleh adalah teman pendamping yang tak lain adalah bidadari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, orang yang mati syahid memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah. 1. Diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. 2. Bisa melihat tempatnya di surga dan dilindungi dari azab kubur. 3. Diberi rasa aman dari peristiwa kehancuran. 4. Kepalanya diberi mahkota kewibawaan. 1 berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 5. Dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. 6. Diberi hak memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sementara itu riwayat lain menyebutkan jumlah pendamping surga yang berbeda-beda. Di antaranya adalah riwayat Ahmad yang menyebutkan jumlah 72 bidadari. Sesungguhnya derajat paling rendah penghuni surga adalah baginya ada 7 derajat. Dan ia ada dalam derajat ke-6 dan di atasnya adalah derajat ke-7. Sementara itu, baginya sebanyak 300 pelayan setiap pagi dan sore dihidangkan 300 nampan hidangan. Dan aku tidak tahu kecuali beliau pun berkata, dari emas dalam setiap nampan dan aneka warna makanan yang tak sama dengan nampan yang lainnya. Ia akan merasakan kelezatan awalnya sebagaimana merasakan kelezatan. Akhirnya dihidangkanlah minuman dari 300 bejana. Warna dalam tiap bejana berbeda dengan bejana yang lain. Ia pun merasakan kelezatan awal dan juga berkata, wahai tuanku, kalau kau izinkan aku akan memberikan makan penghuni surga dan memberikan minuman kepada mereka. Dan tiada berkurang sesuatu apapun yang ada kepadaku. Ia akan mendapatkan 72 bidadari selain istri-istrinya di dunia. Seorang dari mereka mengambil tempat duduknya sepanjang 1 mil. Hadis riwayat Ahmad. Sejumlah riwayat tersebut dapat dipahami bahwa bidadari surga merupakan salah satu balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Surga merupakan tempat yang selalu diidam-idamkan setiap manusia, tempat yang indah penuh dengan kenikmatan. Seperti firman Allah yang berbunyi, dan di dalam surga itu ada para bidadari-bidadari yang bermata jelita. Quran surat Al-Waqiah ayat 22. Selain itu, para bidadari memiliki kulit putih, bening, bersih, dan lembut yang sempurna, diibaratkan seperti telur yang tersimpan dengan baik.
Dan diibaratkan pula para bidadari itu seperti permata yakut dan mutiara. Dijelaskan pula bahwa para bidadari itu sangat sopan. Mereka akan selalu menundukkan pandangannya. Mereka tak pernah disentuh oleh bangsa manusia ataupun bangsa jin. Mereka adalah para bidadari yang disiapkan sebagai pendamping para hamba Allah di surga kelak, khususnya bagi orang-orang yang beriman dan juga bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian apabila bidadari surga seutuhnya jatuh ke bumi, maka bencana dahsyat akan segera terjadi, yakni semua manusia akan mati. Cepatnya kematian umat manusia terjadi hanya di satu kali hembusan nafas milik bidadari. Hembusan nafas bidadari sangatlah harum, hingga bisa membuat semua manusia tergila-gila hingga mati. Bidadari surga berdasarkan surat An-Naba ayat 31 hingga 33 digambarkan perumpamaan mereka berbadan sangat indah dan diciptakan dengan umur sebaya pada usia puncak kematangan sekitar usia 33 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan, yang sama umurnya dan tak pernah tua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan juga warna merah. Bagian rambutnya terbuat dari sutra. Bagian tubuh bidadari diciptakan dari bawah ke atas secara berurutan, yakni menggunakan zafaran, misik, anbar, dan juga kafur. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa para perempuan di dunia juga bisa menjadi bidadari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 70, yaitu tentang keberadaan para bidadari-bidadari surga. Ini adalah sebuah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Khalwat adalah termasuk dosa besar. Khalwat merupakan bersepinya seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Menurut Asy-Syaikhoni, yakni Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, bahwa muqaddimah zina termasuk berdesakan berimpitan bau lelaki dengan perempuan itu tidaklah termasuk dosa besar. Dan hal ini dimaksudkan jika tidak adanya syahwat dan khawatir fitnah. Jika ada syahwat dan khawatir fitnah, maka termasuk dosa yang besar. Adapun dalilnya haramnya khalwah adalah hadis Nabi, jauhilah oleh kalian akan khalwat dengan para perempuan. Demikian yang jiwaku ada di tangannya. Tidaklah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang perempuan, melainkan pasti masuklah setan ke tengah-tengah antara mereka berdua. Dikisahkan, pada zaman dahulu, ada sebuah keluarga yang sangat terpandang. Suatu hari keluarga itu membeli seorang pembantu atau budak yang berkebangsaan Hindia. Keluarga itu terus merawatnya, dan akhirnya budak itu diambil sebagai anak. Setelah dewasa, ia jatuh cinta pada tuan putrinya, yang ketika itu telah menjadi ibu angkatnya sendiri. Ia terus-menerus menggoda ibu angkatnya, dan akhirnya ibunya pun melayaninya. Hingga suatu hari, terjadilah hubungan layaknya hubungan suami istri. Ketika pembantu itu sedang asyik di atas dada ibu angkatnya, tiba-tiba ayah angkatnya datang. Ia pun marah. Ia segera mengambil pisau, lalu dipotongnya kelamin anak angkatnya itu. Namun, pada akhirnya, ia menyesal. Ia membawanya ke dokter untuk diobati. Setelah sembuh, si anak angkat itu tidak diusir. Ia tetap diberi kesempatan tinggal di rumah orang tuanya yang telah menjadi orang tua angkatnya. Tetapi, secara diam-diam, anak angkat tersebut menyimpan dendam. Ia menunggu datangnya kesempatan untuk melakukan pembalasan keluarga yang sangat terpandang itu. Sebenarnya, ia mempunyai 2 anak yang sangat tampan, yang salah satunya masih berusia anak-anak, sedangkan yang lainnya sudah mendekati remaja. Suatu hari,
Kedua anak itu hilang, dibawa pembantunya yang telah diangkat menjadi anaknya. Tanpa diketahui keduanya dibawa naik ke atas loteng. Di sana keduanya diajak bermain-main, diperlakukan secara baik, hingga tak ada kesan disandra. Hingga manakala orang tuanya telah kebingungan mencari, tanpa sengaja ia mendengak ke loteng. Di sana anak-anaknya disandra oleh anak India tadi. Ia berteriak, "Celakalah benar kau, apakah engkau menghendaki kematian kedua anakku?" Bekas pembantunya menjawab, "Ya benar, kedua anakmu mesti akan mati kalau kau tidak menuruti perintahku." "Apa kemauanmu?" tanya orang yang terpandang itu. "Aku menghendaki supaya kamu memotong kelaminmu sendiri." Ketika mendengar permintaan itu, ia terperanjat bukan kepalang. Katanya, "Takutlah kepada Allah, takutlah kamu. Bukankah dirimu telah kupelihara? Hentikan perbuatan jahatmu itu." Ia terus mengulang-ulang permintaannya. Namun, anak India itu tidak ambil peduli ketika tuannya akan naik ke atas loteng. Si anak India itu menyeret kedua anaknya, dibawanya ke pinggir loteng. Lelaki yang malang itu berteriak, "Celaka benar kamu, tunggu sebentar. Tentu aku akan menuruti tuntutanmu." Ia pergi sebentar, lalu datang dengan membawa pisau tanpa diminta lagi. Kelaminnya dipotongnya sendiri di depan mata si anak India. Setelah puas menyaksikan dendamnya, si anak India itu pun mencapakan kedua anak bekas majikannya hingga ia tewas seketika. Katanya, tuntutan memotong kelamin sendiri itu adalah sebagai pembalasan atas perbuatanmu tempo hari, memotong kelaminku, dan kematian kedua anakmu ini sebagai tambahan atas kerugianku. Bila mana pembantu telah memasuki usia balik, hendaknya dilarang masuk ke kamar majikannya atau berduaan dengan majikannya, sebab pada umumnya godaan mulai terjadi setelah memasuki usia tersebut. Karena menjaga keturunan itu termasuk perkara yang penting. Jangan sampai anak itu menjadi tidak jelas nasabnya karena perbuatan zina. Al-Fudal mengatakan, iblis berkata bahwa pandangan yang dilepaskan pada suatu perkara yang tidak halal itu adalah merupakan panahku yang sudah tua dan busurku yang tak pernah luput jika aku pergunakan. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan lelaki daripada wanita." Beliau juga bersabda, "Takutlah kamu dari menyepi berduaan dengan perempuan. Demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, tidaklah orang lelaki yang menyepi bersama dengan orang perempuan, kecuali setan menyusup di antara mereka berdua. Sungguh, seorang yang berdesak-desakan dengan babi yang belepotan lembur itu jauh lebih baik daripada berdesak-desakan dengan pundak perempuan yang tidak halal baginya." Rasulullah SAW pun bersabda, "Perempuan itu merupakan perangkapnya setan, dan kalaulah bukan karena syahwat, tentu kaum wanita tidak akan mampu menundukkan kaum lelaki." Ada pepatah yang mengatakan, apabila kelamin lelaki bangkit, maka hilanglah sepertiga akalnya. Maka dari itu, perempuan yang bermaksud keluar dari rumahnya, ia berkewajiban menutup seluruh tubuhnya dari pandangan semua laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki, berkewajiban menutup pandangannya terhadap perempuan yang tidak halal baginya, kecuali ada hajat. Semisal transaksi jual beli atau dalam rangka melamar perempuan, hendaknya ia menyamarkan diri dari perhatian orang yang mungkin mengenalnya. Jika seseorang kawan suaminya berkunjung, sementara suaminya tidak ada di rumah, hendaknya ia tidak perlu bertanya panjang lebar. Hal itu dimaksud untuk memelihara diri dan suaminya. Demikian yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dan beberapa imam lainnya. Rasulullah SAW bersabda,
sudah menjadi ketentuan bagi manusia bahwa bagian-bagian dari tubuhnya melakukan zina. Hal itu pasti dilakukan kedua mata. Zinanya adalah memandang kepada apa yang tidak halal. Kedua, telinga zinanya adalah mendengar kepada apa yang tidak sesuai syariat. Lisan zinanya adalah berbicara dengan apa yang tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Kedua tangan zinanya adalah memaksa. Kedua kaki zinanya adalah berjalan menuju tempat yang tidak halal. Dan hati zinanya adalah menyenangi dan mengharap-harap. Semua itu dibenarkan oleh kelamin atau didustakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Perkara apakah yang lebih baik bagi kaum wanita?" Dewi Fatimah menjawab, "Hendaknya ia tidak memandang kaum lelaki, dan lelaki tidak memandanginya." Kemudian Rasulullah SAW merangkul Fatimah, dan beliau bersabda, "Anak turun sebagian manusia dari sebagian yang lain, hendaknya saling tolong-menolong." Rasulullah SAW merasa terharu atas pendapat putrinya itu. Perlu diketahui bahwa sebagian besar wanita dewasa ini telah kena penyakit suka memperlihatkan dandanannya secara berlebihan kepada kaum lelaki. Mereka sedikit sekali mempunyai rasa malu. Kalau berjalan, mereka suka membuat-buat dengan melengkok-lengkokkan pinggulnya. Kenyataan itu sering mereka perlihatkan di muka golongan kaum lelaki, baik ketika di pasar atau bahkan ketika berjalan menuju masjid, terutama di waktu siang atau malam hari di bawah cahaya lampu. Ada yang mengatakan bahwa apabila seorang perempuan perilakunya menyimpang 3 perkara, maka dia dinamakan kokbah, semacam biduan yang amat sangat buruk. Yang pertama, perempuan itu keluar rumah di waktu siang hari dengan mengenakan dandanan yang berlebihan, yang tujuannya untuk dipamerkan kepada kaum lelaki secara umum. Yang kedua, perempuan yang mempunyai kebiasaan memperhatikan kaum lelaki lain. Ketiga, perempuan yang gemar memperdengarkan suaranya di telinga orang lain, sekalipun perempuan itu tergolong bisa menjaga kehormatannya, karena dengan begitu dirinya menyamakan dirinya dengan perempuan yang tidak baik. Rasulullah SAW memperingatkan, "Siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Orang yang menyerupakan dirinya sebagai orang yang soleh, niscaya akan ikut dihormati, sebagaimana orang yang soleh itu menerima penghormatan. Sebaliknya, orang yang bergaul dengan orang-orang yang fasik, niscaya akan menjadi sasaran cercaan, yang berarti tidak akan dihormati oleh orang lain." Perempuan hendaknya membersihkan diri dan memperhias perangainya dengan sikap pemalu. Jangan sampai seorang perempuan berperangai yang menyebabkan dirinya memperoleh predikat kukbah, yakni biduan. Maka, alangkah baiknya bagi perempuan yang mempunyai rasa takut kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bagi orang yang mempunyai budi pekerti yang tinggi, supaya mencegah istrinya atau anak perempuannya keluar rumah dengan dandanan yang mencolok. Larangan keluar rumah itu memang tidak mutlak tanpa ada pengecualian. Dalam suatu waktu, setidaknya Rasulullah SAW memberi kelonggaran kepada kaum wanita pada hari raya. Di hari raya itu, kaum wanita yang dapat menjaga kehormatannya diberi izin keluar rumah setelah mendapat keriduan suaminya. Tetapi, berdiam diri tinggal di rumah itu lebih menyelamatkan diri dari godaan. Hendaknya seorang perempuan jangan kemana-mana, jangan keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Kalau keluar rumah, hendaknya menundukkan pandangannya dari kaum lelaki. Walaupun wajah lelaki itu bukan aurat, tetapi diharamkan memperlihatkan wajah lelaki tampan jika dikhawatirkan timbulnya fitnah. Kalau tidak mengkhawatirkan terjadinya fitnah, maka tidak diharamkan. Sebab sejak semula tidak ada perintah kepada kaum lelaki untuk menutup wajahnya, sebagaimana perintah yang ditekankan kepada kaum wanita supaya menutup wajahnya. Sekiranya wajah kaum lelaki itu
termasuk auratnya. Dalam pandangan kaum perempuan, niscaya mereka diperintah untuk menutup wajahnya atau bahkan dilarang keluar rumah, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Bagi kaum lelaki yang mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangganya, berkewajiban untuk menjaga orang-orang perempuan yang berada di bawah kekuasaannya, terutama di zaman sekarang. Jangan sampai memberi kelonggaran kepada mereka yang memungkinkan mereka melakukan pelanggaran. Hendaknya mereka tidak diberi izin keluar rumah, kecuali didampingi oleh mahramnya atau dengan perempuan lainnya yang dapat dipercaya. Pembantu saja belum cukup dapat dipercaya jika tidak disertai perempuan yang lain yang lebih dapat dipercaya. Sebab kelurusan amanat yang diberikan kepada pembantu sangat jarang untuk dilaksanakan. Dalam sejarah di masa jahiliyah, ada seorang perempuan, anak Taimilah bin Sa'labah, bekerja sebagai penjual samin. Suatu ketika, Hawad bin Zubair al-Ansori datang untuk membeli minyak samin. Lalu mereka terlibat tawar-menawar. Perempuan itu membuka tali penutup wadah yang penuh dengan samin. Kemudian Hawad berkata, "Tolong pegangi wadah ini. Aku hendak melihat-lihat wadah yang lain." Lalu Hawad membuka wadah yang lain. Setelah dilihat, ia berkata, "Pegangi wadah ini." Ketika perempuan itu sedang terlena dengan wadah-wadah samin yang dipeganginya, tanpa terduga, Hawad menubruk dirinya, lalu berbuat yang tidak senonoh, hingga terlampiaskan keinginannya. Setelah melakukan perbuatan itu, Hawad lari dan masuk Islam. Ia pun juga ikut perang Badar. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Hai Hawad, bagaimana ceritanya ketika membeli samin?" Tanya Rasulullah SAW sambil tersenyum. Kemudian Hawad menjawab, "Wahai Rasulullah, benar-benar Allah telah melimpahkan rezeki kepada saya, rezeki yang baik. Sekarang aku berlindung kepada Allah dari kekurangan setelah mengalami penambahan. Ada hal yang didambakan umat beragama di akhirat kelak, yakni surga. Sebaliknya ada hal yang sangat ditakuti dan sangat dihindari, yakni neraka. Namun, tak dapat dipungkiri, masih banyak manusia yang nantinya akan masuk neraka. Mereka adalah orang-orang yang kufur, durhaka, dan melakukan perbuatan tercela lainnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menyebut bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah membeda-bedakan hambanya lewat jenis kelamin ataupun strata sosial. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya yang bertakwa yang paling tinggi derajatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, "Aku diperlihatkan tentang neraka. Saat itu kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita yang kufur." Lalu sahabat bertanya, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka kufur terhadap suami-suami. Mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama kurun waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu.'" Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Aku bersama dengan Fatimah berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Maka kami temui beliau sedang menangis. Kami bertanya kepada beliau, 'Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Pada malam aku di perjalanan ke langit, aku melihat orang-orang yang sedang mengalami penyiksaan. Maka apabila aku teringat keadaan mereka, aku sangat menangis.' Lalu Sayyidina Ali bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apakah yang engkau lihat?' Beliau bersabda,
bahwa beliau melihat wanita yang digantung dengan rambutnya dan otaknya kepalanya mendidih. Dan beliau melihat wanita yang digantung dengan lidahnya, serta tangannya dicopot dari punggungnya. Lalu aspal mendidih dari neraka dituangkan ke kerongkongannya. Beliau juga melihat yang digantung dengan buah dadanya dari balik punggungnya. Sedangkan air getah kayu jakum dituangkan ke kerongkongannya. Beliau juga melihat wanita yang digantung diikat kedua kaki dan tangannya ke arah ubun-ubun kepalanya, serta dibelit dan dibawa kekuasaan ular dan kalajengking. Beliau juga melihat wanita yang memakan badannya sendiri, serta dibawanya tanpa api yang berkobar-kobar dengan hebatnya. Beliau melihat wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka. Beliau melihat wanita yang bermuka hitam, serta dia makan usus-ususnya sendiri. Lalu beliau melihat wanita yang tuli, buta, dan bisu di dalam peti neraka. Sedangkan darahnya mengalir dari lubang-lubang badannya, yakni hidung, telinga, dan mulut. Dan badannya membusuk akibat penyakit kulit dan lepra. Beliau melihat wanita yang berkepala seperti kepala babi dan berbadan himar atau keledai yang mendapat berjuta macam siksaan. Beliau melihat wanita yang berbentuk anjing, sedangkan beberapa ular dan kalajengking masuk melalui duburnya atau mulutnya dan keluar melalui duburnya. Sedangkan malaikat sama-sama memukuli kepalanya dengan palu dari neraka. Lalu berdirilah Fatimah seraya berkata, "Wahai ayahku, penyejuk mata kesayanganku, ceritakanlah kepadaku, apakah amal perbuatan wanita-wanita itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Fatimah, adapun tentang hal itu, wanita yang digantung dengan rambutnya itu, karena tidak menjaga rambutnya dari kalangan laki-laki, maksudnya tidak memakai jilbab. Lalu wanita yang digantung dengan lidahnya, karena dia menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak seorang wanita pun yang menyakiti hati suaminya melalui kata-kata, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 73 dira, sekitar 3000 cm, kemudian akan mengikatnya di belakang lehernya. Adapun wanita yang digantung dengan buah dadanya, karena dia menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya. Adapun wanita yang diikat dengan kaki dan tangannya, karena dia keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak mandi wajib dari haid dan dari nifas. Adapun wanita yang memakan badannya sendiri, karena dia bersolek untuk dilihat laki-laki lain, serta suka membicarakan aib orang lain. Lalu wanita-wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka, dia suka menonjolkan diri, ingin terkenal di kalangan orang banyak, dengan maksud supaya mereka itu melihat perhiasannya, dan setiap orang yang melihatnya akan jatuh cinta padanya karena melihat perhiasannya itu. Adapun wanita yang diikat dengan kedua kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubunnya dan dibeli oleh ular dan kalajengking, karena dia mampu untuk mengerjakan sholat dan puasa, sedangkan dia tidak mau berwudu dan tidak sholat dan tidak mau mandi wajib. Adapun wanita yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya seperti keledai, itu karena dia suka mengadu domba serta berdusta. Wanita yang berbentuk seperti anjing, karena dia ahli fitnah serta suka marah-marah pada suaminya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 jenis wanita yang berada di surga dan 4 jenis wanita yang berada di neraka. Dan beliau menyebutnya, di antara 4 jenis perempuan yang berada di surga adalah yang pertama, perempuan yang menjaga diri dari berbuat haram, lagi berbakti kepada Allah dan suaminya. Yang kedua, perempuan yang banyak keturunannya, lagi penyabar, serta menerima dengan senang hati dengan keadaan yang serba kekurangan di dalam kehidupan bersama suaminya. Yang ketiga, perempuan yang bersifat pemalu, dan jika suaminya pergi, maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Dan jika suaminya datang, ia mengekang mulutnya dari perkataan yang tidak layak kepadanya. Lalu yang keempat,
perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dan ia mempunyai anak-anak yang masih kecil. Lalu ia mengekang dirinya hanya untuk mengurusi anak-anaknya dan mendidik mereka, serta memperlakukannya dengan baik. Dan mereka tidak bersedia kawin karena khawatir anak-anaknya akan terlantar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan adapun 4 jenis wanita yang berada di neraka. Yang pertama, perempuan yang jelek atau jahat mulutnya terhadap suaminya. Jika suaminya pergi, maka ia tidak menjaga dirinya, dan jika suaminya datang, ia memakinya. Yang kedua adalah perempuan yang memaksa suaminya untuk memberi apa yang ia tidak mampu. Yang ketiga adalah perempuan yang tidak menutupi dirinya dari kaum lelaki dan keluar dari rumahnya dengan menampakkan perhiasannya dan memperlihatkan kecantikannya untuk menarik perhatian kaum lelaki. Yang keempat adalah perempuan yang tidak mempunyai tujuan hidup kecuali makan, minum, dan tidur. Dan ia tidak senang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan suaminya. Oleh karena itu, seorang perempuan yang bersifat dengan sifat-sifat 4 ini, maka ia dilaknat dan termasuk ke dalam ahli neraka, kecuali jika ia bertaubat. Diceritakan dari istri Humaid As-Saidi bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku senang mengerjakan sholat bersamamu." Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku mengerti bahwa engkau senang mengerjakan sholat bersamaku. Akan tetapi, sholatmu di tempat tidurmu itu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Dan sholatmu di kamarmu lebih baik dari sholatmu di rumahmu. Dan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang lebih disukai sholatnya perempuan oleh Allah ialah yang dilakukan pada tempat yang amat gelap di rumahnya." Dari hadis ini dijelaskan bahwa pentingnya bagi perempuan untuk tidak keluar rumah, bahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Tetapi lebih baik bagi perempuan untuk melaksanakan sholat di rumahnya untuk menjaga dirinya sendiri. Diceritakan dari Dewi Aisyah radhiyallahu anhu, pada suatu ketika Rasulullah SAW duduk di masjid. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan dari suku Muzainah yang memakai pakaian yang terseret-seret di tanah untuk perhiasan pada dirinya di masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, laranglah istri-istrimu dari memakai perhiasan dan memperindah gaya berjalan di dalam masjid. Karena sesungguhnya kaum Bani Israel itu tidak dilaknat hingga mereka memberi pakaian istri-istri mereka dengan pakaian perhiasan dan mereka berjalan dengan gaya sombong di dalam masjid." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang wanita keluar rumahnya dengan mempersolek dirinya serta memakai wangi-wangian dan suaminya ridho akan perbuatannya demikian itu, maka dibangunkan untuk suaminya pada setiap pelanggan istrinya sebuah rumah di neraka." Rasulullah SAW bersabda, "Jihad seorang wanita ialah taat kepada suami dan menghiaskan diri untuknya. Istri tidak wajib taat perintah dan arahan suami apabila perintah dan arahan itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala." Imam Al-Ghazali menegaskan, seorang istri wajib mentaati suaminya sepenuhnya dan memenuhi segala tuntutan suami dari dirinya selagi tuntutan itu tidak mengandung maksiat. Di dalam kitab Uqudul Lucai disebutkan macam-macam wanita yang masuk neraka dan wanita yang masuk surga. Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mana saja yang diajak suaminya ke tempat tidurnya, lalu ia menunda-nunda hingga suaminya tidur, maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Wanita mana saja yang cemberut di hadapan suaminya, maka dia dimurkai oleh Allah, sampai ia dapat menimbulkan senyuman dari suami dan meminta keriduannya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang durhaka di hadapan suaminya, melainkan ia berdiri dari kuburnya, mukanya menjadi hitam, dan wanita yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia dilaknati malaikat hingga ia kembali. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, melainkan segala sesuatu yang terkena sinar matahari hingga ikan-ikan di laut melaknatinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa manusia lebih besar haknya dari istri? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suaminya. Aku bertanya lagi, dan siapakah yang lebih besar haknya bagi seorang lelaki? Rasulullah bersabda, ibunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang Allah tidak mau menerima sholatnya dan amal kebaikannya tidak dinaikkan ke langit, yaitu budak yang minggat dari tuannya hingga ia kembali, wanita yang dimurkai suaminya hingga suaminya ridho, dan pemabuk hingga ia sadar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri berkata kepada suaminya, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu, maka amalnya benar-benar terhapus. Maksudnya wanita itu mengingkari suaminya, sehingga segala amal kebaikannya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rusaknya amal itu sebagai balasan terhadap istrinya. Artinya pahala Allah itu terhalang, kecuali jika ia kembali mengakui segala kebaikan suaminya. Demikian kalau memang ucapannya itu benar. Istri tidak boleh dicela, sebagaimana ucapan budak kepada tuannya. Begitulah menurut Syekh Al-Azizi hadis tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang berkata kepada suaminya, aku tidak pernah melihat kebaikan-kebaikanmu sama sekali, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan rahmatnya kepadanya pada hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang meminta suaminya untuk menolak dirinya tanpa ada alasan yang mendesak, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Ibnu Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Sauban budak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ruslan berkata, andaikan suami itu takut bahwa kita itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Allah yang berhubungan dengan kewajibannya, sepertinya baiknya bergaul, karena istri itu benci terhadap suaminya atau suaminya membahayakannya, maka wanita itu terhalang. Artinya tidak dapat memperoleh harumnya bau surga. Kalau wanita itu sangat sengsara karena benci terhadap suami, sebab suaminya tidak pernah mengurusnya, maka yang demikian ini tidak haram bagi istri untuk meminta cerai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita berkata kepada suaminya, ceraikanlah aku, maka ia datang pada hari kiamat, di mana mukanya tidak berdaging, lidahnya keluar dari kuduknya, dan terjungkir di kerak jahanam. Sekalipun siangnya dia berpuasa, dan malam harinya bangun sholat selamanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mau memandang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah tidak mau memandang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, sedangkan dia tidak dapat mencukupi suaminya. Andai kata seorang wanita itu mempunyai harta kekayaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, dan suaminya memakan harta itu, lalu ia bertanya kepada suaminya, di mana hartaku?
Allah pasti melebur amal wanita itu 40 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata wanita itu memiliki dunia seisinya dan membelanjakan semua hartanya untuk suaminya, kemudian ia mengungkit-ungkit suaminya sesudah waktu yang cukup lama, maka Allah Subhanahu wa taala meleburkan amalnya dan ia dihalau bersama korun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang pertama kali ditanyakan kepada wanita pada hari kiamat nanti adalah sholat dan suaminya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang pertama kali diteliti bagi lelaki adalah sholatnya, kemudian istrinya, dan budak yang dimilikinya. Jika ia bergaul dengan mereka dengan baik dan berbuat baik kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadanya. Dan perkara yang pertama kali diteliti bagi wanita adalah sholatnya, kemudian hak suaminya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu? Jawabannya, saya tidak mempersempit dan tidak sembrono dalam berhikmah kepadanya, kecuali jika saya tidak mampu melakukannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana kedudukanmu kepadanya? Maka dia adalah surga dan dia adalah nerakamu. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.